Alhamdulillah hari ini diperingati sebagai Isra Mi'raj, hari di mana Rasulullah SAW diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah sholat. Perintah-perintah yang lain didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Jibril alaihissalam. Perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, perintah berbuat baik melalui Jibril alaihissalam. Tapi perintah sholat tidak. Nabi diangkat ke langit. Ini menandakan bahwa sholat ini sesuatu yang sangat luar biasa, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kemarin ketemu satu ulama di Australia, dijelaskan bagaimana gerakan-gerakan sholat itu sebenarnya adalah gerakan sholat seluruh para malaikat. Ada malaikat yang diperintahkan Allah Ta'ala berdiri, qiyam terus menerus sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan ruku terus menerus sampai hari kiamat. Ada yang sujud terus menerus, ada yang duduk terus menerus. Dan gerakan sholat ini juga sebenarnya adalah gerakan alam semesta. Api berdiri, setiap api menyala maka dia akan berdiri. Angin ruku, angin ini berhembus ke samping. Air sujud, mengalir ke bawah. Bumi ini duduk. Dan inilah bahan baku manusia. Manusia diciptakan Allah Ta'ala dari bahan baku bumi, air, angin, dan api. Dan dijelaskan oleh beliau, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat dengan baik, maka bahan baku yang ada dalam diri manusia ini itu akan dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi akan memberikan manfaat, air akan memberikan manfaat, angin akan memberikan manfaat, api juga memberikan manfaat, selagi orang taat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka bumi akan jadi musibah bagi dia. Makanan-makanan yang tumbuh di bumi bukan mendatangkan kesehatan bagi dia, mendatangkan penyakit, mendatangkan kesusahan, mendatangkan penderitaan. Begitu juga air yang harusnya menyegarkan, mendatangkan kesakitan. Begitu juga angin yang harusnya mendatangkan kesegaran, malah jadi masuk angin. Api juga begitu. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam semesta ini diperintah Allah Ta'ala untuk tunduk kepada mereka. Allah perintahkan, ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, tunduklah kepada mereka yang tunduk kepada, dan perbudaklah mereka yang tunduk kepada. Perintah Allah kepada dunia, perintah Allah kepada gunung, kepada lautan, perintah Allah kepada angin, kepada api, kepada air, perintah Allah kepada kebun, pada ternak, pada hewan-hewan, pada toko sawah dan kantor, pabrik. Semuanya diperintahkan untuk memperbudak orang yang tundukkan dirinya kepada dunia. Maka tidak heran ada orang yang tidak puasa meninggalkan kesibukan dunianya, walaupun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azim.
maka kita hadirin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita dapat menjalankan ini sholat subuh secara berjamaah. Kita dapat menegakkan sholat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 manfaat besar daripada orang melaksanakan sholat. Yang pertama, minimalnya gugur kewajiban. Sholat ini hukumnya wajib. Saya jumpa kuli bangunan, saya datang, saya ajak dia sholat, lagi sibuk, tidak sempat katanya. Saya tanya, sholat ini hukumnya apa? Rupanya dia paham, hukumnya wajib. Saya tanya, sampai tinggal di mana? Tinggal tidak jauh dari sini. Rumah siapa? Kontrak. Saya tanya, kontrak itu hukumnya? Melihat tubuhnya Nabi yang mulia di samping wajib atau sunnah? Para sahabat itu cintanya kepada Rasul luar biasa, tapi Nabi nggak mau Mikir nanti dia kembali ke hadapan Allah, sebenarnya. masih punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa dirinya zalim kepada para sahabat. Singkat cerita, akhirnya Ukasah radhiyallahu taala anhu setelah megang cemeti yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, kau betul, saya tidak menggunakan pakaian, maka saya ingin juga engkau melepas, engkau menanggalkan jubahmu ya Rasulullah. Maka ketika jubah Rasulullah SAW dibuka oleh Rasulullah, terlihat betapa mulia indah badannya Rasulullah SAW yang tidak bisa tergambar oleh kita. Seorang syair mengatakan, ala ajmala minka ma lam tarqadtu aini. Tidak ada mata yang lebih indah memandang melainkan memandang Rasulullah SAW. Berentang baru'an min kulli aibin. Minimal kepahamannya wajib. Kalau nggak mau bayar kontrak, nggak mau bayar kewajiban, nggak mau sholat, sempurna semuanya. jangan tinggal di rumah Allah. Beliau sedang melepas bajunya yang Jangan berjalan di rumah Allah. Jangan makan beratnya Allah. Jangan potong ayamnya Allah. Jangan sate kambingnya Allah. Jangan beri udaranya Allah. Pergi. Pindah kemana? Siapapun orangnya yang badannya menempel dengan badanku, kulitnya menempel dengan dengan kulitku, Allah. dan di dalam tubuhnya mengalir darah tubuhku. Kalau kita diusir sama presiden Inilah akhlak Rasulullah. NKRI, kita bisa pindah ke Australia, bisa pindah ke Amerika, Eropa. Tapi kalau diusir sama Allah, mau pindah kemana? Sholat ini wajib. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bahkan orang sakit tetap harus sholat. Mau mati tidak bisa lagi menggerakkan tangannya, kakinya, tetap harus sholat. Karena hukumnya wajib. Jadi yang pertama minimal itu gugur kewajiban. Yang kedua, sholat ini mendatangkan sifat disiplin. Sholat ini ada waktu-waktunya, tidak bisa dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya, kecuali ada rukhsah. Misalnya safar, bisa sholat jamak takdim atau jamak takhir atau qada. Tapi dalam keadaan normal, ini sholat melatih disiplin. Yang ketiga, sholat ini mendatangkan sifat kejujuran. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, nggak pakai diskon. Walaupun sholatnya terlambat, tetap dia akan menggenapkan 4 rakaat. Walaupun masbuk, dia akan selesaikan 4 rakaat. Ini melatih kejujuran.
Yang keempat, ada dimensi sosial, perjumpaan dengan sesama manusia, sesama tetangga, bersilaturahim. Dan di situ ada janji Allah dan Rasulnya. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Ini yang hidup pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat dahulu bertani biasa-biasa saja, tapi ketika azan berkumandang luar biasa, mereka segera tinggalkan kebunnya, segera tinggalkan tokonya. Sampai hari ini orang yang sudah pernah pergi ke Mekah, Madinah, ketika azan berkumandang, orang-orang itu bergegas semua meninggalkan perdagangannya. Mereka paham bahwa dengan menyambung silaturahim sesama muslim itu akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki. Dan itu terjadi dalam kehidupan sahabat. Sejahtera mereka. Negeri mereka kering kerontang, gersang, pasir, batu, sejauh mata memandang, jauh daripada ijo royo-royo. Berbeda dengan negeri kita. Kita sejauh mata memandang ijo royo-royo. Tapi aneh, negeri yang subur, gembur, berhutang. Sahabat yang negerinya kering kerontang malah surplus. Rupanya kalau kata wali kota Bengkulu Helmi Hasan, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita ini cuek terhadap panggilan azan. Maka momentum peringatan Isra Mi'raj ini adalah satu kesempatan di mana kita harus saling membangkitkan semangat untuk memakmurkan masjid, mengajak saudara-saudara kita untuk datang memenuhi panggilan muazzin, karena sesungguhnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan rezeki di sana. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ada kedisiplinan, ada kejujuran, dan ada gugur kewajiban di sana. Inilah yang mendatangkan ridho Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita cari, mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kita tetap senantiasa bersemangat untuk makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.